Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahmakumullah, alhamdulillah di bulan ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan kebaikan dan juga keberkahan, Allahumma amin. Sore ini kita akan membahas landasan hibah dalam Al-Quran. Ya, hadirin, pada ayat 177 di Al-Baqarah ya. Ya. Yaqulullah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin ibnas sabil was-sa'ilina fir riqab. Ya. Kebajikan adalah ketika seorang memberikan al-mal, harta, ala hubbi, pada orang yang dicintainya, yaitu dzawil qurba, kerabatnya, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banas sabil, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, wasailin, dan orang yang meminta-minta, wa firriqab, dan juga budak atau hamba sahaya. Dan hadirin, dalam ayat ini kita tidak mendapati ada kata hibah ya. Yang ada adalah kata ata ya. Ini kalau kita ambil masdarnya nanti kita mendapati kata ita. Dia punya mana yang sama, diartikan pemberian ya. Kalau sudah menjadi masdar ita maka pemberian. Nah, hibah ini masdar dari wahaba yahibu hibatan ya. Jadi akar katanya beda dan ini sinonim. Jadi kalau dalam Al-Qur'an kita mendapati ada ita, kalau dalam hadis Nabi kita mendapati kata hibah. Dan nampaknya hibah ini lebih familiar di masyarakat ya, lebih dikenal masyarakat karena itu menjadi bahasa fikih ya. Biasanya kalau sudah menjadi bahasa fikih dia akan lebih populer gitu ya. Nah, hadirin, bahasa-bahasa seperti ini kita juga banyak mendapatinya, misalkan ketika kita mendapatkan kata sedekah ya dalam surah At-Taubah yang kemudian diartikan dengan zakat gitu ya. Nah, itu tentunya punya maksud yang sama meskipun dia dengan term yang berbeda gitu ya. Dia dengan istilah yang berbeda tapi maknanya insyaallah sama. Jadi kalau kita mencari istilah hibah di Al-Quran, yang kita dapatkan adalah ini yang ada di surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan hibah yang di sini bisa diberikan pada orang yang dicintainya ya. Jadi orang dicintainya ini berarti siapapun di antara kaum muslimin, mereka mencintai saudaranya merupakan tanda keimanan mereka, bahwasanya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan di hari akhir, maka dia akan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan mencintai di sini, maka kerabatnya dicintainya, orang-orang miskin dicintainya, anak-anak yatim dicintainya, semuanya sampai as-salin fir riqab, termasuk budak. Artinya mereka-mereka akan diperhatikan dalam hal pemberian itu ya. Ya, jadi bahasa umum kita adalah pemberian, bahasa fikihnya adalah hibah. Nah, hadirin, hibah dalam hadis yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umra liman wuhibat. Al-umra liman wuhibat. Nah, di sini kita mendapati ada istilah hibah dahulu yang ternyata mereka tidak mengenal dengan istilah hibah, bahkan ada di antara mereka yang pernah mengenal istilah hibah ini dengan istilah umroh ya. Umroh bukan umroh, bukan ya, bukan umroh dengan tak marbutoh, tidak, tapi umroh dengan alif layyinah. Nanti kalau kita tulis dia adalah ain mim ra kemudian alif layyinah, alif yang bentuknya seperti ya ya, tapi tidak punya titik. Jadi sehingga kita baca umroh. Nanti kalau dikasih titik akan dibaca umri dan artinya pasti berbeda ya. Kalau diartikan umri pasti artinya umurku, usiaku. Tapi kalau umroh dia punya makna tersendiri. Nah, di sini kita mendapati hadirin, umroh didefinisikan bahwasanya ya
Ini juga istilah hibah ya. Hadza laka ma ishta. Ini menjadi milikmu selama engkau hidup. Jadi artinya dia memberikan hibah pada seseorang, tadi berikan catatan ya. Jadi catatannya selama dia hidup. Jadi kalau orang itu mati, maka akan dikembalikan pada pemberinya ya. Kalau pemberinya meninggal, akan dikembalikan pada ahli warisnya. Ya, jadi hadza laka ma ishta, ini untukmu, ini milikmu selama engkau hidup. Ya, nah itu disebut dengan istilah umroh. Ya, kemudian ada istilah rukbah. Nah, rukbah ini dia kalau ditulis juga ujungnya ada alif layyinanya juga, rukbah ya. Itu kalau dimaknai rukbah ini adalah hadzalaka ya. Ya, ini adalah untukmu ya. Wa immutta qabli, jika engkau meninggal sebelum aku, fahuwali, maka kembali padaku gitu ya. Ya, jadi kalau dia meninggal sebelum pemberinya ini meninggal, maka akan kembali pada pemberinya. Wa imuntu qoblak, jikalau aku meninggal jikalau aku meninggal duluan, fahuwalaka wali akibik, maka ini menjadi milikmu dan untuk anak cucumu atau untuk ahli warismu. Ya, nah di sini adalah hibah yang bersyarat hadirin ya. Nah, hibah bersyarat ini kalau kita kembali pada hadis-hadis yang lainnya, bagaimanakah dengan hibah-hibah yang bersyarat seperti itu? Apakah kemudian diperbolehkan dalam syariat? Karena kebiasaan masyarakat dahulu mereka ada yang memberikan hibah dengan model begitu ya. Diberikan umroh, diberikan rukbah gitu ya. Ya, dan catatan-catatan seperti itu boleh jadi akan menyulitkan, akan semakin menyulitkan. Karena dalam syariat kita mendapati hibah sudah jelas maksudnya, kemudian pinjam meminjam juga sudah jelas. Jadi orang itu memberikan pinjaman atau orang itu memberikan hibah jelas sekali dalam syariat. Jadi yang model begini kita mendapati pada hadis selanjutnya dari Imam Muslim bahwasanya amsiku alaikum amwalakum, jagalah harta-hartamu, wala tufsiduha, dan jangan kalian merusaknya. Nah hadirin, seperti apakah orang merusak hartanya itu ketika disuruh oleh Rasul untuk menjaganya? Fa innahu man amara umroh, barang siapa yang mengumrohkan. Nah, tadi kita sudah teman umroh hadirin ya. Barang siapa yang mengumrohkan hartanya, fahiyalladzi umira hayyan wa mayitan wal akibah. Maka itu sudah menjadi milik orang yang diberi, baik dia hidup atau setelah dia mati, dan juga untuk ahli warisnya. Jadi umroh itu sudah ditetapkan dalam hadis ini bahwasanya umroh itu adalah hibah, sehingga tidak ada orang yang memberikan catatan-catatan dalam hibah yang mereka berikan. Hibah ya hibah, ya pemberian gitu ya, tidak ada catatan apa-apa. Ketika diberikan pinjaman, ya itu diberikan sebagai sebuah pinjaman, dan ada batas waktu seperti yang tercatat dalam surah Al-Baqarah 282 hadirin ya. Ya, jadi umroh, kalau kita kembali pada hadis ini, berarti umroh ini telah dibatalkan dengan istilah hibah gitu ya. Jadi sehingga siapapun di antara kaum muslimin jangan sampai mereka melakukan praktik-praktik umroh gitu ya. Ya. Ya, kemudian bagaimanakah dengan rukbah yang tadi ada kemiripannya, jadi pemberian bersyarat juga. Dalam lafaz yang lainnya innamal umroh ya. Dari Imam Abu Daud menjelaskan bahwasanya la turkibu wa la tu'miru. Kamu jangan melakukan rukbah dan jangan melakukan umrah. Ya, jadi jangan memberikan rukbah dan jangan berikan umrah ya. Faman urkiba syai'an, barang siapa yang memberikan rukbah au umiro, atau memberikan umrah, fahuwa liwaratsatih, maka itu akan menjadi milik pewarisnya. Jadi artinya ini menegaskan bahwasanya yang diluruskan tadi tidak hanya umroh tapi juga rukbah diluruskan juga ya. Jadi siapapun yang telah mendapatkan umroh atau mendapatkan rukbah, maka itu sudah menjadi milik dari orang yang diberi, sehingga mereka berhak mewariskannya pada pewaris-pewarisnya. Jadi tidak ada lagi untuk dikembalikan pada pembeli awal, tidak ada. Ya, nah hadirin, tegas sekali di sini kita mendapati terkait dengan umroh dan rukbah. Nah, umroh dan rukbah yang mungkin kalau kita berpikir hadirin ya, seakan-akan tidak menjadi masalah di situ ketika misalkan ada orang yang mereka memberikan umroh pada orang lain atau memberikan rukbah pada orang lain. Nah, tapi ternyata di sini kita dapati ada bahasa
bisa merusak hartanya ketika dia memberikan umroh atau rukbah. Jadi ini berarti bisa dilakukan penelitian ya. Itu nanti efeknya apa ya ketika orang mendapatkan rukbah atau mendapatkan umroh. Apakah boleh jadi ada pertikaian yang akan terjadi berikutnya? Karena mungkin si fulan ini apalagi kalau dia mendapatkan rukbah ya ahli warisnya atau keluarganya merasa bahwasanya oh ini sudah menjadi milik orang tuanya dari dulu. Ketika orang tuanya meninggal ternyata tahu kalau itu bukan milik orang tuanya misalkan ya. Nah, itu ternyata tidak gampang kasus-kasus model begitu di lapangan. Ya, boleh jadi anak cucunya kemudian berusaha untuk menahannya. Jangan kita bicara umroh dan rukbah hadirin ya. Kita kalau bicara terkait dengan rumah-rumah dinas tertentu gitu ya. Yang ternyata penggunanya itu ketika sudah menyelesaikan tugasnya yang mestinya dia sudah meninggalkan rumah itu, ternyata kasus-kasus juga muncul berikutnya ya. Ya, jadi selama hidupnya ternyata dia tidak berusaha untuk tadi menabung untuk membeli rumah tertentu gitu ya. Ketika sudah sepuh, sudah pensiun, ternyata sangat butuh dengan rumah yang dimaksud gitu ya. Sehingga tidak mau meninggalkan rumah dinas itu. Contoh hadirin ya. Ya, jadi sehingga memang model begitu tidak mengedukasi ya. Nah, coba kalau misalkan mereka-mereka yang menempati rumah-rumah dinas itu lantas kemudian mereka tadi ya bisa potong gaji sebagian untuk bisa memiliki rumah tersendiri sebagai tabungannya di hari tua gitu ya. Nah hadirin, praktek-praktek rukbah dan umroh ini di Indonesia memang kita tidak mendapatinya. Istilah-istilahnya juga mungkin bagi kaum muslim Indonesia merasa asing gitu ya dengan istilah umroh atau rukbah. Bahkan mungkin kalau ada orang mengatakan umroh itu dianggap umroh gitu ya. Ya, itu bisa terjadi. Ya, jadi sehingga kemudian ketika kita tidak mendapati istilah itu, tapi praktiknya ternyata hadirin itu lebih menyedihkan gitu ya. Nah, kalau saya menggunakan bahasa agak sedikit kasar, lebih sadis dibandingkan umroh dan rukbah. Kenapa? Nah, kita ambil contoh hadirin ya. Nah, ada keluarga yang punya 4 orang anak. Salah seorang anaknya karena merasa mampu gitu ya. Jadi anak yang mampu ini merenovasi rumah orang tuanya. Nah, ketika dia merenovasi rumah orang tuanya, otomatis dia ini memberikan hibah pada orang tuanya, gitu ya. Karena dia tidak mengatakan, Bu, Pak, ini pinjaman selama kau hidup, kan tidak ada. Kalau seandainya dia mengatakan begitu, itu adalah umroh yang tadi sudah disebut oleh Rasul sebagai sebuah hibah, gitu ya. Jadi kalau seandainya dia mengatakan, ini untuk engkau orang tuaku, ayah dan ibuku selama engkau hidup, kan tidak berlaku lagi, gitu ya. Itu berlaku hibah. Apalagi dia tidak berkata apa-apa. Kalau dia mengatakan ini pinjaman, berarti jelas itu adalah pinjaman ya. Kalau dia tidak mengatakannya, berarti itu adalah hibah, merenovasi rumah orang tuanya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang tuanya meninggal, ternyata yang merenovasi ini ingin mengambil kembali apa yang telah diberikan pada orang tuanya. Jadi ketika dibagi waris mereka protes, merasa bahwasanya itu asetnya. Nah, ada lagi yang lebih sadis hadirin ya. Ada juga yang bahkan ingin memiliki rumah itu. Dia cuma merenovasi saja, tapi ingin memilikinya. Emang tanahnya punya siapa? Gitu ya. Artinya ketika dibagi waris, tidak mau dia. Jadi minta itu miliknya karena dia yang merenovasi total hingga habis ya. Nah, hadirin jangankan merenovasi total ya. Kalau seandainya salah satu anak yatim membelikan rumah full untuk orang tuanya, full ya, diberikan full ya. Nah, itu juga sudah termasuk hibah yang anak berikan pada orang tuanya. Sehingga orang tua ketika tidak ada akan jatuh waris gitu ya. Tidak bisa kembali lagi pada pemberinya. Kan tidak ada lagi istilah umroh dan rukbah, apalagi dia tidak pernah mengatakan ini pinjaman atau apa, tidak ya. Ya memang dia menghibahkan, apalagi tadi jelas sekali sudah nama atas nama orang tuanya gitu ya. Ya. Nah, jadi dia tidak meminjamkan tapi dia memberikan. Nah, orang-orang yang mereka mengambil kembali apa yang telah dia berikan pada siapa saja ya, apakah pada dzawil qurba kerabatnya, pada anak yatim, pada orang miskin, pada ibnu sabil, pada orang yang meminta-minta, pada budak sekalipun, maka tidak layak untuk diambil kembali. Rasulullah mengumpamakan kalau ada orang-orang yang mereka mengambil kembali hibahnya atau itaknya pemberian itu, maka kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-a'idu fi hibati, barang siapa yang mengambil kembali hibah yang telah dia berikan atau itak yang telah dia berikan, kalkalat maka itu bagaikan anjing yang muntah. Tsumma ya'udu fi qai'ih, kemudian dia makan lagi muntahannya itu. Nah, hadirin, ini adalah sebuah gambaran yang sangat merendahkan tentunya ya. Kenapa? Karena kalau manusia itu muntah, dia tidak mungkin makan kembali muntahnya ya. Nah, ini yang diilustrasikan adalah anjingnya. Nah, notabene anjing ini najis mughalladzah ya, najis yang paling berat. Dia muntah dan dimakan lagi muntahannya. Ini otomatis berat sekali bagi orang-orang yang melakukan itu. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, Imam Bukhari menjelaskan, laisa lana mathalus saw alladhi ya'udu fi hibatihi. Ya, kami tidak punya perumpamaan yang lebih buruk daripada itu. Ya, kecuali orang yang mengambil kembali hibahnya, maka kal kalbi yaqi'u tsumma yarju fi qai'i. Ya, seperti anjing yang muntah dan dia ambil kembali muntahnya itu, atau dia makan kembali muntahan itu. Ya, nah hadirin, tadi orang telah memberikan, ya, anak telah memberikan pada orang tuanya. Ketika dia mengambilnya kembali, berarti dia akan terkena hukum itu, gitu ya. Ya, jadi berarti dia memberikan dengan ikhlas, dia renovasi dengan ikhlas ya. Ya, kecuali kalau memang dia memberikan pinjaman jelas ya, diakatkan seperti yang ada di 282 di Al-Baqarah, bahwasanya anaknya ini memberikan pinjaman pada orang tuanya. Itu lain lagi ya. Ya. Nah, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, la yakhillu li rajulin muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayyutil atiyah, memberikan sesuatu pemberian, tsumma yarji'a fiha, kemudian dia mengambilnya kembali atau dia membatalnya kembali, illal walida fi ma yu'til waladah, ya, kecuali orang tua yang memberikan pada anaknya. Nah, itu yang dikecualikan oleh Rasulullah ya. Jadi hanya orang tua yang boleh membatalkan pemberian pada anaknya. Kalau orang tua ini memberikan pada orang lain, kan statusnya bukan orang tua ya. Jadi hanya kalau dia memberikan pada anaknya yang boleh batal. Selain anaknya tidak bisa batal. Pemberian tetap pemberian. Jadi pemberian tidak akan pernah bisa dibatalkan, apalagi tadi anak pada orang tua gitu ya. Nah, jadi mendedikasikan dirinya untuk membantu orang tuanya, tapi ternyata ketika orang tuanya tidak ada, diambil kembali apa yang pernah diberikannya itu. Dan itu sangat berbahaya. Hadirin, model-model orang begitu itu kalau tobat pasti susah ya. Gimana susah? Karena tidak merasa berdosa. Dia tidak merasa berdosa untuk mengambil hibah yang telah dia berikan pada orang tuanya. Ya, jadi jatuhnya adalah jatuh waris karena telah dihibahkan. Jadi misalkan orang tua mendapatkan hibah dari yang lainnya, dari kerabatnya pun, kan juga tidak mungkin akan dikembalikan lagi gitu ya. Akan jatuh waris gitu ya. Ya, jadi artinya saudara-saudaranya ini tidak perlu khawatir terkait dengan aset itu, karena memang itu adalah sah milik orang tuanya. Jadi ketika tinggal wafat oleh orang tuanya, maka akan jatuh waris dan mereka berhak untuk mendapatkan waris itu. Nah, hadirin di lapangan, bahkan ada cara-cara yang lebih sadis daripada yang kita gambarkan tadi ya. Ya, ya. Jadi ada yang punya ini ada yang 4 bersaudara gitu ya. Ya, orang tuanya meninggal satu, tidak dibagi-bagi warisan itu gitu ya. Sampai kemudian anak pertamanya meninggal, anak kedua meninggal, anak ketiga meninggal, tinggal anak terakhir. Nah, anak terakhir ini, nah, ini ketika orang tuanya meninggal 1, 2, 3, ini mereka punya anak. Ya, punya anak ya. Ya, kalau punya anak berarti ini waris ini kan mesti sudah dibagi, harusnya mereka sudah berhak mendapatkannya gitu ya. Tapi karena tertunda-tunda terus gitu ya. Nah, ditunda terus, tidak dibagi-bagi, sehingga keburu meninggal ahli waris ini. Ya. Nah, karena anak terakhir ini merasa merenovasi rumah orang tuanya sejak orang tuanya ada di situ gitu ya. Sehingga dia merasa memiliki rumah itu. Ya. Tapi dia tahu bahwasan dalam hukum itu keponakannya itu punya hak gitu ya. Kenapa? Karena tadi kakak-kakaknya itu memang termasuk ahli waris semuanya, karena orang tuanya meninggal lebih dulu dibandingkan yang ini gitu ya. Nah, ternyata keponakannya pun diundang gitu ya. Nah, diundang untuk makan bareng. Setelah makan bareng dikasih amplop pulangnya. Tapi sebelum pulang suruh tanda tangan, ada notaris di situ.
Ya, itu kan berarti sengaja sekali hadirin ya. Nah, itu cara-cara yang tidak baik gitu ya. Ya, kenapa? Karena ternyata mereka ketika pulang itu di dalam perjalanan belum sampai rumah, di perjalanan mereka sudah berpikir ya. Nah, seakan-akan mereka terhipnotis ya dengan tadi dikasih makan, dikasih amplop ya. Ketika suruh tanda tangan sebetulnya sudah berpikir ya. Tapi merasa tidak enak tadi dalam perjalanan ternyata semakin riuh dan semakin menjadi-jadi gitu ya kekhawatiran mereka. Jadi karena mereka merasa tidak mendapatkan hak waris mereka lagi gitu ya. Dan nah, hadirin model-model begitu ternyata ada dalam kehidupan kita ini ya. Jadi sehingga kalau umroh dan rukbah itu sudah dinyatakan sebagai sebuah hibah, maka seorang atau siapapun yang telah memberikan pada siapapun itu, maka tidak ada pembatalan. Ya, kalau dia membatalkan, maka akan jatuh haram hartanya itu. Nah, kenapa kemudian tadi kita mendapati ada relasilah tuha, jangan merusak hartamu. Jadi begini hadirin. Kita misalkan tadi ya, misalkan seorang anak tadi renovasi rumah orang tuanya itu hanya sedikit dari harta yang dia miliki ya. Dia ambil kembalilah harta itu. Nah, ketika diambil kembali ini kan merusak harta yang lainnya gitu ya. Hartanya yang tadinya halal menjadi haram karena tercampur baur gitu ya. Ya, jadi misalkan minuman ini dikasih najis satu tetes saja, kan semua akan rusak gitu ya, akan jadi najis. Ya, jadi artinya seorang muslim yang beriman mereka mesti berpikir dengan baik, keimanan yang sudah ada pada diri mereka mestinya mereka pupuk, tidak hanya diucapkan dengan lisan, tidak hanya diyakini dengan hati, tapi diamalkan dengan perbuatan ya. Jadi manusia itu kalau sudah lihat harta memang berbeda gitu ya. Yang awalnya mereka bisa disiplin dalam keimanannya, ketika lihat harta ternyata bisa berbeda ya, dan bisa berbeda haluan. Ya, jadi meskipun sholatnya rajin ya, puasanya semua dilaksanakan dengan baik, tapi ternyata dia pernah mengambil hibah-hibah yang telah dia berikan dengan model-model seperti yang kita contohkan tadi, maka ini tentunya amat sangat berbahaya. Nah hadirin, ada hadis yang lainnya yang memperkuat hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini terkait dengan hibah boleh diambil oleh orang tua pada anak, selain itu tidak boleh. Nah ini adalah hadis dari Nu'man bin Bashir yang menjelaskan bahwasanya anna abahu atabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayahnya pernah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang ditanyakan? Faqal, dia berkata atau dia menanyakan, inni nahaltu bani hadza hulaman kana li. Ya Rasulullah, saya memberikan ini pada salah seorang anakku. Faqala Rasulullah, maka Rasul kemudian bertanya kembali, aku waladika nahalta, apakah setiap atau semua anakmu mendapatkannya? Mithla hadza, seperti ini juga ya. Nah, faqal, maka dia menjawab, la ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, farji'hu, maka ambil kembali hibah itu. Ya, jadi dia punya anak lebih dari satu, tapi memberikan hibah pada salah seorang anaknya ya. Jadi sehingga orang tua ada alasan untuk mengambilnya atau membatalnya kembali karena dia tidak adil dalam pemberiannya gitu ya. Ya. Nah, dalam lafaz yang lainnya dijelaskan fantalaqa abi ilan nabi, kemudian ayahku datang pada nabi liyushidau ala sadaqati faqal afa'alta hadza bi waladika kullihim, apakah engkau melakukan ini atau memberikan hibah ini pada semua anak-anakmu? Qol la, dia mengatakan tidak. Qol ittaqullah, bertakwalah engkau pada Allah. Nah hadirin, kalau Rasul sudah menyatakan ittaqullah berarti ada kesalahan besar pada orang itu ya. Dia disuruh bertakwa pada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adilah pada anak-anakmu. Ya, jadi ini terkait dengan hibah tentunya berbeda dengan waris hadirin ya. Kalau waris kita mendapati persentasenya jelas antara laki dengan perempuan, tapi kalau untuk hibah diberlakukan sama. Faraja abi faradatil kasadaqah, ayahku kembali dan membatalkan atau mengambil kembali hibah yang telah diberikannya itu. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, dengan alasan ini hadirin kemudian kita dapati orang tua dikecualikan ya. Tapi selain orang tua tidak ada pengecualian. Siapapun yang telah memberi pada siapa saja, maka mereka tidak punya hak untuk mengambilnya kembali dan dinyatakan haram untuk mengambilnya ya. Karena itu sudah menjadi milik orang lain. Nah, hadirin, apakah mungkin ada pengecualian yang lainnya? Orang bisa mengambil hak miliknya atau apa yang telah diberikannya
ada lagi kesempatan ya yang bisa terjadi. Ya, misalkan seorang suami mengambil pemberian yang pernah diberikan pada istrinya. Misalkan ketika terjadi perselingkuhan ya, jadi istrinya dituduh selingkuh gitu ya. Nah itu suami bisa mengambil pemberiannya kembali, bisa mengambil maharnya. Di masa Rasulullah itu ada seorang yang dia bersumpah ya bahwasanya istrinya telah berzina gitu ya. Karena tidak ada saksi ya, sehingga dia mesti bersumpah 4 kali. Nah, kemudian yang kelima adalah dia akan dikutuk oleh Allah jikalau dia berbohong gitu ya. Istrinya juga punya kesempatan untuk bersumpah, jadi tidak hanya suami saja. Karena tidak ada saksi sehingga dia kan harus bersumpah 4 kali ya. 4 kali ini pengganti dari saksi yang 4 itu. Ya, yang kelima dia dikutuk Allah, dia harus mengatakan itu. Nah, Rasul sudah ingatkan bahwasanya sumpahmu ini berat jika engkau lakukan. Ya. Ya, apakah benar istrimu berzina? Dia bersumpah istrinya berzina, sehingga dia disuruh untuk mengikrarkan sumpahnya. Itu waktunya tidak sebentar hadirin ya. Bahkan diberikan Rasul kesempatan hingga berhari-hari untuk berpikir ya, untuk menyatakan sumpahnya. Dia disuruh untuk berpikir ulang, mendalami gitu ya. Nah, ternyata pada waktunya dia tetap mengikrarkannya. 4 kali dia bersumpah. Nah, ketika akan menyebutkan yang kelima, anna lanatullah alaih, itu Rasul menutup bibirnya dengan jari Rasulullah ya. Ya, untuk memastikan benar enggak dia ini. Karena kalau sampai mengatakan yang kelima, selesai. Gitu ya. Ya, dan itu akan sangat berat ya. Ternyata ketika Rasul menutup bibirnya, dia tidak berani melanjutkan. Ya. Dan dia menangis dan kemudian bertobat menceritakan apa yang diinginkannya ya. Nah, apa yang diinginkan hadirin, ternyata dia menginginkan agar mahar yang pernah diberikan pada istrinya kembali. Karena dia merasa memberikan mahar yang amat besar ya. Dan dia ingin mendapatkannya lagi gitu ya. Ya, nah dia hanya bisa mendapatkannya ketika tuduhan berzina tadi. Kalau bukan tuduhan berzina tidak bisa. Apa yang telah diberikan ya sudah menjadi milik si fulan gitu ya. Apalagi pada istrinya. Ya, nah itu tadi hadirin, ternyata ada orang gitu ya yang berani bersumpah padahal dia bohong gitu ya, dalam rangka untuk mendapatkan harta. Jadi jahat sekali dia pada istrinya begitu ya. Jadi tuduhan pada istrinya saja kalau seandainya diganti dengan emas sebesar bumi, dia tidak mungkin akan melakukannya gitu ya. Nah, tetapi ternyata dia melakukan dalam rangka untuk bisa mengambil harta itu kembali. Jadi ada orang-orang yang bisa sadis begitu hadirin dalam kehidupan ini ya. Jadi untuk mendapatkan harta ternyata cara apa saja bisa ditempuh. Ya, ya di sini terkait dengan umroh dan rukbah tadi mengingatkan kita semua. Jadi meskipun istilah ini tidak ada pada masyarakat kita, tapi praktik-praktiknya ternyata bahkan lebih parah gitu ya. Lebih parah dengan model-model tadi gitu ya. Ya, memberikan pada si fulan, ketika si fulan meninggal ternyata diambil kembali. Ya. Ya, nah hadirin, terkait dengan ita dalam ayat 177 di Al-Baqarah tadi, atau terkait dengan istilah hibah dalam hadis Nabi ini semua disebut dengan pemberian ya. Jadi hadiah juga disebut dengan pemberian. Nah, dalam salah satu suku itu ada suku-suku tertentu yang mereka punya kebiasaan ketika memberikan hibah atau hadiah, itu mereka memberikan balasan gitu ya. Ya, misalkan tetangganya datang membawa 3 kilo gula gitu ya, maka dia pulangnya dikasih apel gitu ya. Nah itu namanya dikasih balasan gitu ya. Nah ada masyarakat yang model begitu. Ada masyarakat itu yang ketika diberi ya sudah diberi gitu ya, ya sudah biasa. Ada yang ketika diberi dia tidak enak kalau tidak ngasih sesuatu gitu ya. Ya, nah itu sudah menjadi tradisi di masyarakat tertentu atau suku tertentu. Nah, ternyata di antara orang yang ada di suku itu pernah menghadiahkan pada Rasulullah. Ya, ini kata Aisyah radhiyallahu dalam penjelasannya, karena Rasulullah yakbalul hadiyata wa yatubu 'alaiha. Ya, jadi Nabi menerima hadiah dan Nabi memberikan balasan. Rawal Bukhari, hadis Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas juga dijelaskan bahwasanya wahba rajulun Rasulillahi naqah. Nabi memberikan
Seorang laki-laki memberikan hibah pada Nabi seekor nakoh. Nakoh ini unta betina ya. Nah, kendaraannya diberikan pada Rasulullah. Fathabu 'alaiha, dan Nabi memberikan balasan padanya. Ya, nah ketika Nabi memberikan balasan, Nabi ingin ngecek ya, apakah tradisi itu murni tradisi atau sudah menimbulkan pamrih gitu ya. Artinya ketika orang memberi ya memang karena dia ingin diberi gitu ya. Ya. Nah, ketika Rasul memberikan balasan, Rasul bertanya, "Rodi, engkau sudah ridho?" Qala belum. Nah, ternyata dia gak ridho ya. Berarti dia ngasih ke Rasul berarti ada sesuatu di situ ya. Iya, jadi kalau ngasih, ridho ngasih ya ngasih gitu ya. Ternyata Rasul bertanya, di sini menunjukkan bahwasanya tradisi yang begitu kalau misalkan tidak menimbulkan pamrih, insya Allah aman hadirin ya. Karena Rasul juga pernah melakukan atau memberikan balasan itu ya. Tapi kalau ternyata ada pamrih, ini kan sudah jadi masalah kemudian. Ya. Fazadahu, Nabi menambahkan pemberian, menambahkan balasannya lagi gitu ya. Ya, faqala, Nabi bertanya lagi, "Radit, apakah engkau sudah ridho?" Qala na'am, iya ya Rasulullah. Jadi dia bilang na'am, iya, ketika ditambahkan lagi ya. Ya, jadi artinya kalau ada tradisi di masyarakat mereka memberikan ini kemudian dikasih balasan itu, tidak mengapa hadirin ya, tapi diingat bahwasanya jangan sampai muncul pamrih pada mereka. Jadi kalau seandainya orang yang diberi itu ternyata tidak punya sehingga dia tidak bisa memberikan balasan ya, ya tadi ya mesti disikapi dengan bijak ya. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin mereka punya kemampuan tapi dia tidak memberikan balasan ya, tadi niatnya memang untuk memberi gitu ya, jadi sehingga tidak mengharap balasan ya. Jadi harapan-harapan terhadap balasan ini itu tidak menenteramkan ya. Orang kalau yakin bahwasanya hartanya itu telah Allah tetapkan dan tidak mungkin akan pindah tangan, tidak mungkin akan salah alamat, maka insya Allah mereka akan tenang gitu ya. Ya, ya jadi mau mantu gitu ya, tapi ternyata dia ingat-ingat, oh, kita nggak perlu belanja kerupuk. Saya sudah pernah nabung kerupuk di si Fulan. Dulunya ketika si Fulan walimah dikasih kerupuk 1 karung gitu ya. Ya. Jadi sehingga dia nunggu-nunggu itu gitu ya. Atau oh kita nggak usah ini mau bikin sambal ati, kita nggak usah beli kentang. Nanti ada yang datang nambah kentang. Saya pernah nabung berapa kilo gitu misalkan itu ya. Nah, yang model-model begitu mesti berhati-hati sekali. Jadi niat memberi berarti silakan memberi, tapi tidak ada pikiran-pikiran begitu ya, karena ternyata bisa merusak hadirin ya. Jadi ternyata ada orang itu yang ternyata berangan-angan begitu, dia mengelis semua itu ya, ditulisin semua ya. Oh, saya pernah memberi ini sekian, pernah memberi ini sekian itu ya. Jadi sehingga diharap-harapkan kehadirannya. Jadi kehadirannya ternyata tidak diharapkan doanya, yang diharapkan adalah bawaannya. Nah itu tadi pamrihnya sudah muncul di sana ya. Jadi kalau kita kembali pada keikhlasannya sudah mulai pudar keikhlasan itu. Ya. Ya, berikutnya pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'il muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahtakirunna jaratun li jaratiha walau firsinna syad. Ya, janganlah seorang itu menghina tetangganya ketika tetangganya itu memberikan hadiah meskipun itu adalah kaki kambing. Ini berarti kikil hadirin ya, tunjangnya kambing itu ya. Jadi tetangganya dikasih semangkok sup gitu ya, sup kaki kambing. Ya, dan mungkin karena merasa kok cuma sedikit itu ya, sehingga dia menghina. Nah, pemberian-pemberian ini insya Allah akan menjadi kebaikan bagi seseorang ya. Jadi ketika mereka diberi, mereka tidak boleh mencibir, mereka tidak boleh menghina. Ya, habis diundang walimah oleh tetangganya, ternyata sepanjang jalan yang diomongin adalah suguhannya. Wah, ini makanannya nggak enak, yang itu tadi begini dan begitu. Iya. Nah ini tadi terkait dengan model-model yang pernah terjadi. Rasul mengingatkan karena memang bisa terjadi di masyarakat ya. Jadi sehingga mereka tidak boleh begitu gitu ya. Ya, jadi mereka datang ketika disuguhi mereka terima apa adanya ya. Ya, dan mereka tidak boleh mencaci, mereka tidak boleh menghinanya karena berat hadirin. Beratnya di mana? Nah, beratnya itu
susah taubatnya karena merasa tidak bersalah tadi. Nah, setiap dia diundang walimah ternyata karakternya sebegitu. Pokoknya kalau pulang, kalau dia nggak selera, itu sepanjang jalan dia ngomong, gitu ya. Ya besoknya ketemu tetangganya diungkap lagi, gitu ya. Ya, ya nah itu berbahaya ya. Taubatnya susah. Ya. Ya, nah hadis ini hadis muttafaq alaih ya. Jadi hadis terakhir ini mengingatkan bahwasanya siapapun yang dikasih hadiah tetangganya apapun itu gitu ya. Kalau seandainya hanya kuah saja karena tetangganya mungkin pengen berbagi gitu ya. Tapi ya ya hanya kuah di situ ya. Ya, tetap itu insya Allah akan diberikan penghormatan dengan berterima kasih padanya ya. Jadi didoakan agar dia mendapatkan keberkahan dari kebaikannya itu gitu ya. Karena memang dia dalam rangka menghormati tetangganya meskipun tidak banyak gitu ya. Ya, nah itu insya Allah hadirahmakumullah terkait dengan hibah yang dalam bahasa Al-Quran kita mendapati dari istilah ita yang ada dalam ayat 177 di Al-Baqarah tadi. Jadi sehingga kalau kita bicara hibah yang kita cari termnya di Al-Quran adalah kata ita ya atau ata tadi gitu ya. Sehingga insya Allah kita bisa menemukan dan mendapati penjelasannya ya karena hadis-hadis Nabi akan berikan penjelasan karena memang itulah fungsi hadis Nabi ya menjadi bayan, menjadi penjelasan bagi Al-Quran sebagaimana ketika kita ingin mendalami terkait dengan sholat tentunya ya kita hanya mendapatkan isyaratnya di Al-Quran saja ya bayannya penjelasannya ada pada hadis-hadis Nabi. Ya ini insya Allah hadir rahmakumullah terkait dengan hibah dan semoga kita bisa ambil pelajaran dari hibah-hibah ini terkait tadi kasus-kasus orang yang mungkin tidak sadar ya anak memberikan pada orang tuanya ternyata pada akhirnya diambil kembali. Ya, jadi meskipun dia pernah memberikan itu, tapi kalau orang tuanya atau pemiliknya sudah wafat, itu akan jatuh waris dan tidak bisa diambil kembali. Jadi tidak ada lagi rukbah, tidak ada lagi umroh gitu ya. Ya, dan semua dinyatakan sebagai hibah. Ya itu insya Allah. Jadi kalau tidak hibah, ya pinjaman gitu ya. Ya jadi seorang ketika memberikan pinjaman silakan dan nanti mengikuti regulasinya di ayat 282 syarat-syaratnya apa saja gitu ya. Ya di masa Rasulullah pernah ada seorang sahabat itu yang karena punya banyak baju besi Rasul mau berperang sehingga kemudian Rasul minjam baju-baju besi itu ya. Nah tentunya baju besi ketika dipinjam ya bisa rusak bahkan bisa dirampas oleh musuh gitu ya. Ya jadi ketika pembelinya bertanya ya Rasulullah ini pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang akan dikembalikan. Artinya kalau dijamin berarti kalau rusak atau hilang diganti harganya gitu ya. Nah, kalau dikembalikan berarti dibelikan baru kalau hilang gitu ya. Ya, jadi sehingga akadnya jelas sekali dan ternyata Rasul tidak marah dengan pertanyaan itu. Ya, tapi Rasul berterima kasih tadi sahabat-sahabat itu mereka telah mengimplementasikan apa yang Rasul ajarkan. Jadi ketika ada pinjam meminjam akadnya dipertegas gitu ya. Jadi kalau dia meminjam ini akadnya apa? Akan dikembalikan atau akan dijamin gitu ya. Nah, pinjam mobil tetangganya penyok ya, dibiarin penyok. Maaf ya tadi ditabrak orang nggak sengaja dari belakang. Ya dia harus bertanggung jawab. Ya tidak boleh begitu ya. Ya. Jadi kalau dikembalikan ya dikembalikan utuh gitu ya, tidak bisa begitu. Ya itu insya Allah rahmatullah terkait dengan hibah yang kita bahas di sore hari ini dan yang ingin interaktif dipersilakan. Ya, ya. Hanya sebagian duit dari orang tua kita itu masuk semua rumah juga termasuk tanah juga yang masuk itu yang pemberian hibah yang tidak boleh diambil lagi. Oh iya jadi apapun pemberian ya dalam bentuk apapun tidak bisa diambil kembali meskipun utuh tadi ya utuh rumah beserta tanahnya ya jadi diberikan di perumahan baru misalkan atau di lahan baru gitu ya utuh diberikan semua pada orang tuanya berarti itu hibah namanya. Kalau orang tuanya tidak ada, kalau meninggal berarti akan jatuh waris. Ya, jadi yang bersangkutan tidak bisa kemudian mengambil kembali. Ya, oh jangan dibagi ini milikku. Oh berarti selama ini dia meminjamkan ya. Tapi kok tidak ada akad pinjam meminjam gitu ya. Ya mestinya harus ada akad pinjam meminjam di situ ya. Dipinjamkan pada orang tuanya misalkan gitu ya.
ya ini dipinjamkan. Ya. Tapi nanti kalau dikasih batasan selama orang tua hidup, berarti dia telah melakukan praktek umroh. Ya, 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 ya. Jadi umroh, nah umroh ini jatuhnya sudah menjadi hibah ya. Ya, jadi siapapun yang mengumrohkan hartanya atau merubahkan hartanya, maka itu adalah untuk yang diberi dan untuk ahli warisnya. Gitu ya. Ya, nah kalau pada orang lain saja sudah jatuh hibah gitu ya. Apalagi pada orang tua ya. Ya. Ya itu insyaallah. Ya, ada lagi? Ya, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau sebagai pihak orang tua, nah kita juga tadi ya bisa mengedukasi, mengingatkan ya ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin pernah begitu gitu ya. Ya, kenapa? Ya, karena itu bentuk sayang kita pada mereka. Jangan sampai mereka pernah melakukan tapi tidak bertaubat gitu ya. Ya, jadi sehingga nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi ibadah-ibadah yang dilakukannya bisa rusak karena itu ya. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pembagian waris itu disamakan karena mengingat yang ada yang susah tujuannya jadi warisnya disamakan gitu kan. iya. Ini yang pertama kembali pada waktu ya. Jadi masa berkabung itu 3 hari, insya Allah cukup ya orang berkabung ya. Ya, jadi setelah itu terkait dengan hutang piutang itu segera diselesaikan. Kalau kita kembali pada ayat 11 dan 12 di surah An-Nisa, sebelum waris dibagi, ini kan berarti hutang kalau ada diselesaikan dulu ya. Kalau tidak ada hutang, wasiat apakah ada diselesaikan dulu. Nah ini berarti beruntun hadirin ya. Jadi kita ke hutang disegerakan, wasiat disegerakan, berarti setelah itu kalau sudah tidak ada sama sekali, berarti waris akan dibagi. Jadi artinya tidak menunggu lebih lama. Jadi jangan sampai seperti yang kita contohkan tadi ya, sampai anak pertamanya meninggal, anak keduanya meninggal gitu ya. Ya, sampai yang lain-lain meninggal enggak juga dibagi, pada akhirnya malah diambil sendiri gitu ya. Ya, nah itu tadi jadi secepat mungkin pembagian karena ini akan mengamankan semuanya ya. Ya, jadi orang-orang yang punya hak mereka segera mendapatkan haknya. Nah, kemudian bagaimanakah jika orang itu ingin membagi rata? Nah, ini kita akan kembali pada ketaatan kita pada Allah dalam ayat 11 bahwasanya warisan ini adalah yusikumullah, wasiat Allah ya. Kita akan laksanakan wasiat Allah itu. Nah, adapun yang mampu kemudian ingin menghibahkan haknya pada saudaranya yang tidak mampu itu haknya gitu ya. Nah, tapi kita tidak boleh memaksa pihak-pihak yang lainnya untuk tadi ikhlas dengan terpaksa gitu ya. Ya, jadi silakan haknya diberikan ya. Kalau mereka kemudian ingin menghibahkan sebagiannya pada yang lainnya, nah itu haknya gitu ya. Itu haknya. Jadi sehingga ketentuan waris yang disebut dengan wasiat Allah ini tetap kita akan lakukan. Kenapa begitu? Wasiat manusia saja itu tidak boleh dilanggar gitu ya. Bagaimanakah jika kita bicara terkait wasiat Allah? Ya. Ya, jadi tadi tetap ini akan menjadi ketaatan kaum muslimin dan di situ akan bisa terlihat bagaimanakah mereka bisa sami'na wa ata'na dalam berbagi waris gitu ya. Karena memang negara juga tidak memaksa mereka begini dan begitu ya. Ya, jadi kaum muslimin mereka bebas dalam membagi waris mereka. Ya, ya, bahkan notaris pun siap memberikan pencatatan gitu ya terkait dengan hasil kesepakatan mereka. Ya, setelah dibaginya waris-waris itu. Ya, itu insya Allah. Cukup, ada lagi yang ditanyakan? Tadi ada buka pintu, jadi oh ya. Ya, itu insya Allah Bapak Ibu rahmakumullah. Ya, jadi semoga ayat tadi mengingatkan kita semua dan tugas kita adalah balighu anni walau ayah ya, menyampaikan dari Rasul meskipun hanya satu ayat. Ya. Ya, kita akhiri bersama alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.